Hai, jumpa lagi di Kabar Ajaib. Saya Yazid Muhammad, Financial Content Spesialis Ajaib. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kabar terkini terkait pasar ekonomi dan juga pasar modal. Kita memasuki kabar pertama, yakni terkait dengan indeks harga saham gabungan yang bangkit dari keterpurukan setelah 3 hari berturut-turut mengalami pelemahan. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan sempat mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut sejak 9 Juni hingga 11 Juni 2020. Rentetan hasil negatif tersebut akhirnya terputus pada hari Jumat 12 Juni 2020. IHSG ditutup menguat 0,53% dengan kenaikan 26,5 poin pada level 4.880. Adalah investor domestik yang membuat IHSG bangkit setelah sempat tenggelam di zona merah. Jual bersih yang dilakukan oleh investor asing sebesar 1,21 triliun di semua pasar membuat IHSG jalannya agak sedikit terhambat. Asing gamang karena melihat The Federal Reserve yang menyatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat kedepannya akan sedikit suram. Akibatnya portofolio di negara berkembang sedikit dikurangi sehingga berakibat pada outflow di negara-negara berkembang. Kita memasuki kabar kedua. Pemerintah akan menyediakan setidaknya 340 juta vaksin virus corona. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto memprediksi Indonesia membutuhkan setidaknya 340 juta vaksin virus corona atau COVID-19. Airlangga berasumsi masyarakat Indonesia yang membutuhkan vaksin COVID-19 di atas 100 juta orang. Apabila dikali 2, total kebutuhannya mencapai 340 juta orang. Dalam memenuhi kebutuhan vaksin, pemerintah membidik 3 negara untuk menjadi mitra produsen, yakni Korea Selatan, Prancis, dan Denmark. Airlangga mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo agar mengutamakan kerjasama dari negara-negara yang penduduknya relatif sedikit dibandingkan Indonesia. Kita memasuki kabar ketiga. The Fed kembali mempertahankan suku bunga di level 0%. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve pada pertemuan Federal Open Market Committee yang digelar pada 9 hingga 10 Juni lalu memutuskan menahan suku bunga acuannya yang dikenal dengan Federal Fund Rate atau FFR pada level 0% hingga 0,25%. Keputusan The Fed tersebut mempertimbangkan krisis kesehatan yang berpengaruh hingga kepada aktivitas ekonomi masyarakat, lapangan kerja yang menurun, inflasi yang menurun, dan juga pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah yang tampaknya akan terganggu. Dalam pernyataan resminya, The Fed memperkirakan akan mempertahankan suku bunga di level rendah hingga kondisi ekonomi pulih, wabah virus corona yang terlewati, serta berada di jalur yang tepat untuk mendukung terciptanya lapangan kerja dan juga kestabilan harga-harga yang ada di masyarakat. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir dari Ajaib. Emiten asal Indonesia masuk dalam jajaran ASEAN Asset Class. Berdasarkan penilaian dari ASEAN Corporate Governance Scorecard atau ACGS, yang menilai 100 perusahaan go public dengan kapitalisasi big cap atau besar, terdapat 10 emiten asal Indonesia yang masuk dalam ASEAN Asset Class. Melalui siaran pers tertanggal 9 Juni 2020, Angela Simatupang, Head of Consulting RSM Indonesia, menjelaskan ke-10 perusahaan yang masuk dalam kriteria ASEAN Asset Class mendapat nilai di atas 97,5 berdasarkan laporan keuangan tahun auditan 2018. 10 emiten yang didominasi oleh perbankan tersebut adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk atau BNGA, PT Bank Tabungan Negara atau BBTN, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM, PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA, PT Bank Permata Tbk atau BNLI, PT Jasa Marga Tbk atau JSML, PT Excel Axiata Tbk atau EXCL, dan terakhir PT Maybank Indonesia atau BNII. Demikian kabar ajaib sepekan kemarin. Mari gunakan kabar-kabar positif ini untuk tetap berinvestasi di pasar modal. Saya Yazid Muhammad, sampai jumpa di kabar ajaib berikutnya.